Aku ngelihat kalau banyak sekali orang-orang yang pacaran hanya untuk status dan hanya untuk media sosial saja gitu kan. Itu diciptakan oleh kita sendiri, bukan karena dari kata-kata orang lain. Dan kalaupun kita ngerasa pasangan kita saat ini bukanlah orang yang tepat atau bukan orang yang cocok dengan kita, menurutku sih bukan karena nggak cocok, tapi lebih ke kayak bisa nggak kita terima kekurangan pasangan kita, bisa nggak kita ngelihat pasangan kita itu dari sisi yang lain dan bukan hanya dari perspektif yang kita punya. Karena kan kalau kita berpacaran atau serius dengan satu cowok, kita udah punya dua kehidupan, antara perspektifnya dia dan perspektifnya kita. Kadang memang gak bisa disatuin gitu, tapi kita bisa kolaborasi dalam hal pacaran. Dan aku gak mau untuk menyanyiakan waktuku hanya untuk sekedar status. Aku gak suka tapi kadang pasangan yang susah didapat itu adalah pasangan yang tetap stay di masa sulitnya kita. Kalau untuk masa-masa bahagia itu bisa cepat untuk didapat, tapi kalau di masa sulit itu susah. Dan bahkan Okay, I will start the story based from my experience. Makin kesini nih ya, udah di umur 21 tahun, aku makin punya prinsip dalam melihat pasangan aku. Karena aku juga nggak mau pasangan aku nantinya adalah orang yang nggak sefrekuensi dan nggak bisa diajak bicara. Dan bahkan kita itu jatuhnya malah saling egois dan mementingkan diri sendiri. Dan saat ini aku juga masih punya prinsip kalau aku bakalan bertemu dengan laki-laki yang gak hanya dia full secara materi atau pendidikan, tapi juga etika, personality, dan bagaimana dia bertanggung jawab atas dirinya. Memang gak gampang untuk melihat cowok yang kayak gitu. I believe kita juga akan dipertemukan dengan pasangan yang sesuai dengan kita nantinya. Kalaupun kita ngelihat kecocokan terus-menerus, aku rasa nggak ada sih yang cocok sama kita, kecuali kita bisa untuk toleransi terhadap perbedaan tersebut. Dan kalau kita lihat lagi nih ke belakang, kalau ingat zaman-zaman cinta monyet mah kayaknya nggak terlalu fokus ya sama hal-hal yang di future gitu. Yang penting tuh kayak ada status dan kita bisa duduk bersama orang-orang yang gak jomblo gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga akan semakin tumbuh dewasa dan akan berpikir bahwa pacar kita akan menjadi pasangan kita nantinya. Kadang orang berpikir aku itu terlalu dewasa melihat konteks pacaran yang kayak gitu. Dan bahkan ada yang bilang kayak, Grace, kamu terlalu jauh untuk berpikir hal yang kesana. But honestly, aku udah mikir dengan sistem ataupun prinsip yang kayak gitu sejak SMA. Karena aku sebenarnya bukan capek sih sama orang-orang baru, tapi lebih tepatnya aku nggak mau wasting time dan aku nggak mau untuk menyia-nyiakan masa muda untuk orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang aku inginkan gitu. Iya, kita nggak bisa ngelihat orang tersebut sesuai atau enggak sama yang kita mau gitu. Tapi kan lama-kelamaan kan kita udah selektif gitu untuk melihat pasangan kita. Dan jujur aku orangnya sangat terbuka dengan orang-orang baru, cowok-cowok yang pengen datang ke aku. Tapi aku belum tentu jadian dengan mereka gitu. Dan terlepas dari itu, kalau aku tarik lagi ke belakang nih, aku cukup kayak berhasil melihat pasangan aku, atau aku juga kadang rasa gagal melihat pasangan aku. Kayak ibarat kata itu salah menilai gitu. Dan itu semua aku jadiin pelajaran. Dan setelah aku lihat-lihat lagi gitu, ternyata aku adalah orang yang ngelihat pasangan untuk ke hal yang serius, yang untuk future. Iya, emang aku nggak tahu kalau jodoh itu gimana gitu kan. Tapi kalau dari aku, kalau aku pacaran berarti aku siap untuk serius dengan orang tersebut. Entah bagaimanapun nanti ke depannya, aku bakalan harus konsisten dengan prinsip tersebut karena aku udah dewasa dan aku nggak mau main-main dalam hal pacaran. Dan aku nggak mau untuk menyia-nyiakan waktuku hanya untuk sekedar status. Aku nggak suka. Makin kesini aku juga makin mikir kalau pasangan aku itu adalah orang yang akan menjadi partner terbaik aku, baik di dalam
kehidupan sebagai seseorang yang sekarang mahasiswa ataupun nanti bekerja dan nanti akan ada di sebuah rumah tangga. Aku udah sampai ke sana sih pikirannya. Dan selain itu juga aku ngelihat kalau banyak sekali orang-orang yang pacaran hanya untuk status dan hanya untuk media sosial saja gitu kan. Yeah, sometimes approval is very very good for your improvement, but sometimes approval yang membuat kamu semakin tergiur untuk nge-post all the things about your boy. Gak apa-apa sih gitu about your status, gak apa-apa, tapi di aku sendiri kalau aku emang mau nge-post, bukan aku post kami berdua gitu, tapi aku nge-post untuk yang momen yang terbaik aja yang aku alami gitu. Karena kadang kan kita ngelewati fase-fase yang sulit bersama pasangan kita, dan kita pun ingin membuat itu menjadi memorable. Dan aku selalu bilang, mau suka ataupun duka, ini adalah urusan kita, dan kebahagiaan ataupun kesedihan kita lewatin sama-sama. Karena dari aku sendiri nggak perlu untuk tunjukin ke orang-orang bahwa aku pacaran, aku sedih nih, aku bahagia nih gitu. Sebenarnya banyak varian ya dari orang-orang yang tipe pacarannya kayak gimana gitu. Cuman kalau dari aku nggak pengen banyak banget orang-orang yang campur tangan dalam urusan hubunganku. Karena kadang ya orang itu nggak bisa dibedain antara simpati dan kepo, atau antara orang yang pengen ngerusak hubungan kalian gitu. Entah aku punya trauma atau gimana di masa lalu, tapi aku nggak pengen banyak banget orang campur tangan di dalam hubunganku. Dan aku hanya pengen orang-orang yang memang aku pengen untuk ngasih tahu kalau ini adalah pacarku dan ini adalah orang yang aku pilih, dan itu adalah sebuah hal yang aku pengen kasih tahu ke mereka. Tapi kalau enggak, aku bakalan tetap keep quiet gitu. Dan untuk kriteria, aku sebenarnya nggak tahu sih kriteria kayak gimana untuk ngejelasinnya gitu. Yang penting ya pertama dari cover pasti, yang kedua personality, attitude, dan etika ya gitu. Pokoknya hal-hal yang sederhana kayak gitu harus dilihat gitu. Dan aku jujur nyaman banget sama cowok yang pekerja keras dan bisa diajak diskusi, dan juga bisa untuk tukar pikiran. Dan meskipun kita punya perbedaan, bukan berarti perbedaan tersebut yang membuat kita itu semakin nggak bisa untuk saling toleransi gitu. Dan semakin kesini juga aku berpikir bahwa pasangan goals itu diciptakan oleh kita sendiri, bukan karena dari kata-kata orang lain. Dan kalaupun kita ngerasa pasangan kita saat ini bukanlah orang yang tepat atau bukan orang yang cocok dengan kita, menurutku sih bukan karena nggak cocok, tapi lebih ke kayak bisa nggak kita nerima kekurangan pasangan kita, bisa nggak kita ngelihat pasangan kita itu dari sisi yang lain dan bukan hanya dari perspektif yang kita punya. Karena kan kalau kita berpacaran atau serius dengan satu cowok, kita udah punya dua kehidupan, antara perspektifnya dia dan perspektifnya kita. Kadang emang nggak bisa disatuin gitu, tapi kita bisa kolaborasi untuk membuat perbedaan tersebut menjadi hal yang lebih indah kelihatannya. Dan kalau ditanya lagi, apakah aku orangnya emang suka sama cowok yang harus kayak perfect banget gitu, atau perfect dari sisi money, sisi fisik, ataupun sisi akademik gitu? Nggak juga sih gitu, karena aku melihat lebih ke kayak personality-nya gitu. Karena cover itu ya cuman sebentar, setelah itu personality lah yang bermain. Kalau ditanya sekarang aku mau sama cowok yang from zero, ya yes, itu aku. Tapi kalau itu cowok nggak bisa diajak diskusi dan dia bukanlah pekerja keras dan belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya, aku kayak mikir
tunggu dulu deh gitu, karena aku pengen untuk memanfaatkan waktuku dengan baik dan tanpa harus membuat orang sakit hati. Dan kenapa mau sama yang dimulai dari zero? Kadang kan kita nggak tahu ya, kita itu cocok sama orang yang seperti apa mungkin. Tapi waktu kita ketemu sama cowok itu, kita ngelihat gitu kayak, iya banyak minus kita ngerasa gitu. Tapi kenapa personality-nya ini nggak bisa kutemuin di cowok-cowok yang lain? Jadi aku mikir kayak, ini adalah hal yang aku butuhkan. Untuk hal money, menurutku itu bisa nanti kita pikirkan belakangan, karena kalau kita nanti bersama-sama, maka kita bisa untuk memikirkan hal tersebut. Karena kan posisinya juga aku masih mahasiswa dan aku juga masih belum menghasilkan duit yang banyak banget dari diriku gitu kan. Dan even cowok itu juga berasal dari misalnya dia udah punya money atau dia udah sukses, ya itu juga bagus gitu kan. Tapi kalau ditanya dari aku bisa dari from zero dan bisa juga dari ya half, atau bisa juga setelah dia sudah kelihatan sukses. Tapi lebih baik ya kalau dari aku sendiri, kita bisa bertumbuh bersama dan bisa ngelihat bagaimana perkembangan dan proses yang kita lewati di setiap tantangan yang kita hadapi. Kadang pasangan yang susah didapat itu adalah pasangan yang tetap stay di masa sulitnya kita. Kalau untuk masa-masa bahagia itu bisa cepat untuk didapat, tapi kalau di masa sulit itu susah. Dan bahkan kita mikir kayak, kok makin lama makin capek ya gitu. Sempet sih aku ngerasa kayak cowok yang aku suka ternyata adalah cowok yang bukan orang yang bisa stay di masa sulitnya aku gitu. Dan bahkan terlalu egois untuk memikirkan ya hal-hal kayak yang aku rasain gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan terlepas dari itu, kadang aku juga mikir kalau saat ini mending aku berpacaran dengan orang yang memang pengen serius juga sama aku. Karena kalau dia nggak pengen serius, aku ngapain untuk take a long time with him? Iya, emang kita nggak tahu itu jodoh apa enggak gitu kan. Cuman saat ini aku pengen yang serius, dan kalau bisa nggak usah banyak-banyak lagi pacaran gitu. Udah capek juga gitu loh untuk pacaran terus-menerus. Dan kalau pacaran itu istilah sekarang itu menurut aku bukan untuk ya status doang gitu. Kita lebih tepatnya adalah melihat bagaimana kita nanti kedepannya bersama gitu. Itu sih cerita dari aku, dan part keduanya tunggu ya. Bye-bye!